Halo, kembali lagi di video kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang pertama, yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum tanpa menggambar grafik, lalu menentukan amplitudo periode suatu grafik fungsi, tentunya grafik fungsi trigonometri ya. Dan yang ketiga adalah kita nanti akan belajar tentang menentukan fungsi trigonometri jika grafik fungsinya diketahui. Kalau kemarin kan ada fungsi, kita diminta cari grafik, sekarang ada grafik, lalu kita diminta nyari fungsinya gitu. Nah, tapi sebelumnya saya ingatkan lagi terkait dengan protokol kesehatan ya. Karena sekarang era pandemi, maka pertama tetap lakukan social distancing atau physical distancing walaupun dari rumah ya. Kemudian jagalah kebersihan benda-benda yang kita pakai, contohnya laptop, pulpen, terus buku dan sebagainya, alat tulis lah. Rajin-rajinlah mencuci tangan. Dan yang terakhir, jangan sering-sering menyentuh mata, hidung ataupun mulut. Oke, tetap semangat belajar matematika. Next. Nah, langsung ya, kita coba yang pertama, nilai maksimum dan minimum suatu grafik trigonometri. Kita tanpa menggambar bisa menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Caranya bagaimana? Caranya kita gunakan rumus tertentu. Di sini saya punya 3 soal, diminta menentukan nilai maksimum dan minimum. Coba langsung kita kerjakan supaya paham. Nah, kita harus tahu dulu bentuk umumnya gimana. Ini saya contohkan sin ya. Saya contohkan sin A sin K X plus minus A plus C. Nah, cara menentukan nilai maksimum dan minimum grafik fungsi trigonometri, kita fokus ke A-nya saja dan C-nya saja. Caranya adalah kita mutlakkan nilai A berapapun, nanti nilainya diambil, kemudian ditambahkan dengan C. Yang minimum tinggal mutlaknya A, tapi dikasih min depannya, terus ditambah C. Oke ya. Oke. Kita coba kerjakan soal yang tadi. Nah, nomor 1 1A BC maksudnya ya. Yang 1A itu A-nya adalah 3, kemudian D-nya adalah 6. Kalau melihat dari bentuk umumnya, maka tinggal kita jumlahkan saja. Kalau minimumnya berarti negatif 3, kan A-nya ditambahi min depannya. Nah, kemudian kalau yang B, A-nya negatif 2, C-nya kan tidak ada, kita anggap 0. Makanya jadi nilainya negatif 2 dimutlakkan 2, kemudian ditambah 0, maka maksimumnya 2, dan minimumnya negatif 2 dimutlak dikasih min, maka hasilnya min 2. Dan yang terakhir, yang C adalah A-nya 5, kemudian C-nya negatif 4, sehingga didapatkan 1 dan min 9. Bagaimana? Sudah paham? Nah, untuk soal-soal yang lain bisa kalian lihat di modul. Selanjutnya adalah yang kedua, amplitudo dan periode suatu grafik fungsi. Jadi, nanti ada 2 macam. Kita diminta nyari amplitudo dan periode jika diketahui suatu grafik fungsinya. Yang kedua, jika diketahui hanya fungsinya. Nah, caranya bagaimana kan gitu. Lagi-lagi kita lihat ke bentuk umumnya. A sin K X plus minus A plus C. A itu amplitudo, K itu adalah suatu nilai dari hasil 2pi per P. Kalau itu fungsinya sin sama cos. Di sini saya tuliskannya sin saja. Kalau fungsinya tan, maka K-nya hanya pi per P. Kenapa kok pakai pi? Nanti katanya sama periodenya tan. Dia hanya 180 derajat untuk mencapai satu gelombang itu. Oke. Nah, periode itu sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu bukit dan satu lembah, atau satu gelombang lah, atau satu nilai maksimal dan satu nilai minimal. Itu. X adalah titik pada domain ya, ada 0, 30, 60 dan seterusnya. A itu adalah nilai pada domain, jumlah gitu ya. Kemudian ada C yaitu konstanta. Nah, coba kita langsung ke soal yang mana soal itu adalah
menentukan periode dan amplitudo jika fungsinya diketahui. Yang A, coba 5 cos 3x plus pi per 2 min 4. Nah, kita lihat A-nya adalah 5, kemudian K-nya adalah 3. Oke, amplitudonya 5. Nah, periode itu bukan ini, bukan 3 ini, tapi periode adalah 2pi per K karena soalnya adalah cos. Jadi 360 derajat itu kan 2pi dibagi 3, jadi periodenya 120 derajat. Nanti dia memiliki satu bukit dan satu lembah atau satu gelombang, itu nanti periodenya 120 derajat gitu. Kalau kita domainnya sampai 360, maka ada sebanyak 3 gelombang, makanya K itu menyatakan banyaknya gelombang gitu. Kemudian fx tingkatan 2x plus 6, jelas A nya adalah 3, kemudian periodenya adalah, nah di sini K nya 2, tapi ingat kalau tan bukan pakai 2pi per K tapi pakai pi per K, jadi 180 derajat dibagi 2 atau sama dengan 90 derajat tuh. Oke, lagi-lagi latihan soalnya ada macam-macam soal di modul ya. Kemudian tipe yang kedua, kita diminta menentukan periode dan amplitudo tapi fungsinya nggak diketahui. Kalau tadi kan enak kelihatan dari bentuk umum, ini A, B, dan C. Tapi kalau ini kita ada grafik ya, grafik fungsi, kemudian kita diminta mencari suatu amplitudo dan periode. Tentunya sama, pakai bentuk umum, cuman kita harus jeli dari grafiknya. Nah, kita cari amplitudonya dulu. Amplitudo diingat-ingat adalah nilai simpangan yang terjauh atau nilai maksimumnya. Jadi paling maksimum kan 4, maka A nya adalah 4. Periodenya adalah 2pi. Kenapa? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Ini kan ada bukit dan satu lembah. Satu gelombang ditempuh dalam 360 derajat. Gampang kan? Oke. Terakhir, kita harus bisa menentukan fungsi trigonometri jika grafik fungsinya diketahui. Nah, ini bagian terakhir atau macam soal terakhir ya dari suatu grafik fungsi trigonometri. Ada grafik, kita diminta menentukan fungsinya. Tentunya kaitannya sama bentuk umum. Kalau kita lihat dari bentuk umumnya ya, ini adalah grafik fungsi sin yang digeser dan sebagainya. Oke, simpangan terjauhnya adalah A, jadi amplitudonya 2. Kemudian periodenya kita lihat, dia menempuh satu gelombang tidak di 2pi tapi di 4pi. Nah, ini kan sama kayak putusannya ini kan. Nah, dia menempuhnya dalam 4pi, maka periodenya adalah 4pi atau 720 gitu. Tapi yang kita butuhkan untuk menentukan grafik fungsi adalah K-nya. Nah, jadi K-nya adalah karena grafik sin 2pi per P periode, jadi 2pi per 4pi, K-nya setengah gitu. Jadi K-nya dia adalah setengah. Kalau kita acuannya 360, maka dia tidak memperoleh satu gelombang di 360, melainkan hanya setengahnya gitu. Oke. Nah, terakhir, jika berpedoman pada grafik baku sin ya, sin kan nyambung kayak gini, maka grafik ini seakan digeser ke kiri sebesar 60 derajat. Kok bisa kita menyatakan seperti itu? Coba dilihat ya, dilihat grafiknya. Kalau di sini ya 0, kemudian pergeserannya bisa kita lihat dari sini juga sih, 4pi kan 720. Nah, 22 per 6pi itu berapa kan gitu, dia bergeser sejauh 60 derajat gitu, makanya A nya sama dengan 60 derajat. Kalau ke kiri nanti A nya positif. Oke, sehingga grafiknya ini ya, maka grafik ini memiliki fungsi apa?
fx sama dengan 2 sin setengah x ya, karena kan rumusnya kx, di setengah x plus 60 derajat, karena digeser ke kiri maka plus 60. Itu gimana teman-teman, sudah paham ya? Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat belajar matematika, ingat selalu usaha dan mencoba. Tanpa usaha kalian tidak akan bisa, kita bisa karena mencoba dan berusaha. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.